Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi di podcast SMN 2 Pedas for Education. Bareng sama aku Miranda Aulia di kelas 8C. Nah, teman-teman tahu kan kalau bulan ini adalah bulan yang istimewa? Ini adalah bulan Maulid di mana kelahiran sosok luar biasa yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Untuk meneladani sosok beliau lebih dekat, kita sudah kedatangan tamu yang spesial, pasti ilmunya luas banget ya. Mari kita sambut Ibu Hoiria SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam kita tercinta. Assalamualaikum Bu Hoir, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu, makasih Bu udah mau hadir di podcast ini. Ya, sama-sama. Bu, kita tahu ya kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir dan utusan Allah. Tapi kita hanya tahu hanya sebatas itu. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam, beliau itu adalah sosok yang mengagumkan ya. Mungkin bisa dimulai dengan tentang kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW. Kita sering dengar beliau itu adalah anak yatim ya Bu. Tapi jarang sekali kita tahu bagaimana kehidupan beliau setelah ditinggal ayahnya. Terus gimana Bu kalau kehidupan beliau setelah ditinggal ayahnya? Kebetulan Nabi Muhammad itu emang anak yatim ya. Jadi sebelum dia dilahirkan itu sudah ditinggal sama ayahnya. Kemudian setelah ditinggal sama ayahnya, beliau ikut dengan ibunya yang namanya Ibu Siti Aminah. Dan juga selang beberapa tahun ibunya juga meninggal, yang akhirnya beliau ikut dengan pamannya. Sebelumnya ikut juga dengan kakeknya. Dan pada waktu Nabi Muhammad berumur 7 tahun, kakeknya juga meninggal dan akhirnya beliau ikut dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi dari kecil emang beliau sudah ditinggal sama ayahnya sebelum lahir. Jadi emang terkenal dengan anak yatim. Wah, jadi sejak kecil beliau itu sudah punya mental yang kuat ya. Bu, kalau kita lebih dalam, Bu, kalau kita lihat di film Nabi Muhammad itu terkenal sebagai sosok yang jujur dan bisa dipercaya. Sampai disebut gelar Al-Alim, Al-Amin ya Bu. Nah, Ibu bisa ceritakan nggak Bu, bagaimana sih Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar tersebut? Apa saja perbuatan beliau yang sudah membuat orang-orang itu dapat percaya sama beliau? Nama beliau mendapat gelar Al-Amin itu sejak mau didirikannya Ka'bah. Jadi pas waktu Ka'bah itu mau didirikan, jadi setiap kaum yang ada di Mekah itu berebutan ingin Ka'bah itu ada di dekat madhab beliau. Tapi Nabi Muhammad memberikan peluang yang besar, yang mana dia memberikan sorban kalau istilah sekarang. Jadi sorban itu dipegang oleh 4 kubu tersebut. Setelah 4 kubu tersebut memegang sorban, akhirnya Nabi Muhammad memberikan bahwa nanti ada Ka'bah di tengah-tengah. Jadi beliau tidak berat sebelah ke kubu yang manapun. Jadi setelah itu beliau terkenal dengan Al-Amin. Akhirnya beliau dapat dipercaya seperti itu. Setelah dewasa, Nabi Muhammad mulai berdakwah. Tapi kita tahu dakwah itu tidak tentang dan cobaan yang beliau hadapi. Kira-kira tantangan terbesar apa sih Bu yang telah beliau saat pertama kali berdakwah, dan bagaimana cara beliau menghadapinya? Dakwah beliau yang disampaikan dari zaman dulu itu ada dakwah yang secara terang-terangan dan ada juga dakwah yang secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya di situ dakwah secara terang-terangan, beliau langsung dakwah kepada istrinya yang tercinta, yaitu Siti Khadijah, karena
istri yang pertama itu adalah Siti Khadijah. Kalau berdakwah secara kesembunyian itu kayak gimana? Jadi dia menerangkan tentang Islam itu sesuai ayat yang turun pada waktunya. Jadi beda-beda. Kalau turun ayat surat-surat pendek seperti yang tercantum dalam juz 30 diantaranya Al-Ikhlas, itu nanti ada kejadian-kejadian juga yang dikaitkan. Jadi beliau menyampaikannya secara ini dulu, ada yang secara sembunyi-sembunyi di situ, maksudnya sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang diturunkan sejak itu. Jadi berbagai peristiwa baru turun Al-Qur'an, seperti itu. Nah, kalau berbicara soal akhlak, saya sering dengar kalau Nabi Muhammad itu sangat sayang sama anak-anak dan juga lingkungan. Ada nggak Bu kisah tentang bagaimana cara beliau memperlakukan anak-anak dan hewan? Iya, beliau itu sering terkenal dengan akhlakul karimah ya. Jadi akhlak yang terpuji. Maksudnya beliau itu sangat menyantuni anak yatim dan anak kecil. Jadi beliau itu sangat sayang sama anak yatim dan anak kecil. Jadi dari dulu itu beliau itu sangat penyayang ya. Sama binatang pun beliau penyayang. Jadi ada kisah yang mana seekor anjing, yang mana emang anjing itu kan haram ya, tapi pas itu anjing itu pengen minum ya, sampai beliau ambilin air dan memberikan air itu kepada anjing tersebut. Jadi di situ kita sama binatang juga harus sayang. Jadi nggak tahu amal kita yang diterima itu yang mana gitu. Jadi amal itu tidak hanya sholat, tidak hanya berbuat baik, tapi kita ke hewan pun harus ada rasa kasih sayang, karena hewan juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu contoh yang luar biasa ya Bu. Jadi akhlak itu bukan cuma soal ibadah ya, tapi juga soal bagaimana kita berinteraksi dengan sesama di alam sekitar. Bu, kalau satu lagi nih ya, sering jadi pertanyaan. Kita sering dengar kalau Nabi Muhammad itu sosok yang dermawan dan sederhana. Nah, bisa diceritakan nggak Bu, bagaimana ya hidup beliau sehari-hari? Apakah beliau hidup dengan kemewahan atau justru sebaliknya? Menurut kisah beliau itu emang hidupnya sangat sederhana. Jadi sampai baju beliau yang sobek juga beliau jahit sendiri, dan sampai suatu saat beliau mau makan si kurmanya itu cuma untuk keluarganya, kemudian ada tamu yang datang. Untuk menghindari biar tamunya nggak tahu kalau kurmanya itu untuk keluarga yang ada, akhirnya si lampunya itu dimatikan biar tamunya bisa makan dengan lahap, tapi yang punya rumah tidak mendapatkan bagian. Sebegitu dermawannya, padahal beliau adalah Nabi yang sangat dipuja dan Nabi yang sangat menjadi tauladan oleh seluruh alam yang ada di dunia ini. Masya Allah ya. Kita sebagai pelajar kan tujuannya untuk mencari ilmu ya. Ada kaitannya nggak sih Bu antara melandai Nabi Muhammad dengan semangat kita dalam belajar di sekolah? Ya, sangat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya itu tentang akhlakul karimah. Jadi beliau menanamkan bahwa setinggi apapun ilmu kita, tetap kita harus berbagi, baik dengan teman, baik dengan orang lain. Jadi banyaknya ilmu kita seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Dan jangan lupa untuk menambah ilmu, karena namanya ilmu semakin bertambah dan diamalkan, insya Allah nanti yang mendapatkan dan manfaatnya itu adalah diri kita dan juga orang yang kita berikan ilmu tersebut. Jadi kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, niatnya bisa dijelaskan ya Bu. Bukan cuma nilai tapi juga ibadah dan cara untuk melandai Rasulullah. Ini benar-benar membuat saya jadi semakin lebih paham Bu. Terima kasih ya Bu sudah ada waktu untuk podcast ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga.
Nah, teman-teman, itulah kisah Nabi Muhammad SAW yang didengar di podcast ini. Beliau itu orangnya sangat mencintai dan juga saya termotivasi untuk menjadi sifat-sifat beliau. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Miranda Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.